Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana hari ini? Kalian sudah siap untuk belajar bersama dengan Bapak? Baik, kalau sudah siap, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka pelajaran kita ini dengan doa. Sebelum kita mulai berdoa, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Seperti yang terlihat pada gambar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar agama. Kita masuk tema yang pertama dari pelajaran 1, yaitu tentang diriku. Apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini, nanti kita akan lihat bersama ya. Jadi sabar dulu ya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengajak kalian untuk melihat gambar ini. Coba kalian lihat. Gambar apa itu, anak-anak? Ya, itu adalah gambar Yesus bersama anak-anak. Ada banyak anak-anak di situ ya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang anak. Apa yang mereka lakukan? Mereka masing-masing menyebutkan namanya ya. Tuh. Namaku Yesus, kata Yesus. Dan yang lain juga menyebutkan namanya masing-masing. Mereka sangat gembira memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, sekarang coba kalian lihat, ada tulisan besar di bawah itu. Apa bacanya? Namamu siapa? Nah, itu pertanyaan yang ditujukan kepada kita, kepada kalian, untuk dengan gembira juga menyebutkan nama kalian. Nah, itu ya anak-anak, kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai nama dan keterangan dirinya yang berbeda satu dengan yang lain ya. Begitu cara Tuhan menciptakan setiap manusia, menciptakan kita secara istimewa ya. Nama itu yang pertama kali kita sebut ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, ketika kita memperkenalkan diri ya. Baik, itu coba kalian lihat gambar itu. Gambar anak-anak yang sedang bermain. Yang satu matanya ditutup untuk mencari yang lain. Nah, permainan ini bisa kalian lakukan kalau kalian sudah mengenal teman-teman kalian ya. Itu coba kalian praktekkan di rumah, bisa dengan papa mama
atau dengan abang, kakak, mungkin yang punya abang dengan kakak ya, bisa kalian praktekkan dengan adik kalian ya. Ini bisa ya. Setiap orang mempunyai nama dan keterangan diri. Sangat penting agar orang lain dapat mengenal kita dengan baik ya. Bapak punya nama, kalian punya nama. Nama penting ya, supaya orang lain bisa mengenal kita. Nah, kalau kita sudah kenal dengan orang lain, maka kita bisa yang pertama bermain bersama orang lain, bekerja bersama orang lain. Seperti permainan yang ada pada gambar akan berjalan dengan lancar kalau kalian sudah kenal, sudah tahu nama teman yang diajak untuk bermain. Nah, nama kita itu diberikan oleh orang tua sejak kita dilahirkan. Sejak kalian baru lahir, orang tua sudah mempersiapkan nama untuk kalian. Nah, nama yang dipersiapkan oleh orang tua untuk kita itu istimewa. Lama mereka mempersiapkan nama ya. Dan nama itu istimewa, punya arti masing-masing ya. Bisa kalian tanya sama orang tua kalian arti dari nama kalian masing-masing. Nah, karena itu kita bersyukur ya, orang tua telah memberi nama yang istimewa kepada kita. Karena nama itu istimewa dan pemberian khusus dari orang tua, maka kita tidak boleh menyebut nama teman dengan tidak sopan. Sebutlah atau panggillah nama temanmu dengan benar dan sopan ya. Kita menghargai namanya yang indah, namanya yang istimewa. Ayo, siapa yang suka mengejek nama temannya ya? Nama itu istimewa ya. Jadi ketika kita memanggil orang lain, panggillah dengan namanya yang benar dan ucapkan dengan sopan. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Tuhan menciptakan setiap orang itu dengan indah dan istimewa ya. Nama, selain nama yang diberikan oleh orang tua kita, kita juga memiliki kekhasan diri. Kekhasan itu memiliki keistimewaan ya. Diri kita ini punya keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ada orang yang dianugerahi dengan badan yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek ya, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang kulitnya berwarna coklat, ada yang putih, ada yang agak kekuning-kuningan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan, keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, selain nama, kita juga tidak boleh mengejek teman. Mungkin karena dia gemuk lalu diejek ya, itu tidak boleh kita lakukan. Kita hargai dia, kita hormati dia seperti apa adanya. Dia memang gemuk, dia memang berambut keriting misalnya ya, tidak boleh kita mengejek atau menghina teman karena berbeda dari kita ya. Itu istimewa dari Tuhan. Kita lanjutkan. Sekarang anak-anak, kalian ambil kitab suci yang punya Alkitab di rumah.
kita akan membaca tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Boleh minta tolong orang tuanya untuk mengambil dan membuka kitab sucinya. Kita akan baca bersama-sama ya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Nah, ini adalah gambar ketika Yohanes dilahirkan dan ketika Yohanes diberi nama. Bapaknya menulis di batu tulis, namanya adalah Yohanes. Nah, anak-anak, ayah dan ibu memberi nama kepada anak-anaknya. Seperti yang Bapak katakan, mereka sudah lama mempersiapkan nama untuk kita. Ya, mereka memilih nama yang istimewa untuk setiap anaknya. Ya, mereka tidak ambil sembarangan nama untuk anaknya, tetapi dipersiapkan dengan matang dan memilih nama yang benar-benar istimewa menurut mereka, yang cocok untuk anaknya. Nah, karena itu sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membimbing orang tua untuk memberi kita nama yang istimewa. Biarpun orang tua yang memberi nama kepada kita, tetapi orang tua itu mendapat anugerah dan mendapat berkat dari Tuhan ketika mereka ingin membuat nama untuk anaknya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, saya mempunyai nama yang indah, misalnya ya. Itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sakaria dan Elisabet, ya. Tuhan Allah yang membimbing Sakaria dan Elisabet, ya, untuk memberikan nama yang istimewa kepada anaknya, yaitu Yohanes, ya. Biarpun tetangga-tetangganya ingin memberi nama anaknya itu dengan nama Sakaria, tetapi orang tuanya ingin supaya anaknya diberi nama Yohanes sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Menurut mereka nama ini istimewa dan ini adalah pemberian dari Tuhan Allah. Nah, itu ya anak-anak, pelajaran kita pada hari ini, ya, tentang diri kita, ya. Itu nih,
Mari kita lihat lagi dari awal. Setelah anaknya lahir, Zakaria dan Elisabet memberi nama anak mereka Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Setiap orang mempunyai nama atau identitas diri yang khas, ya. Ya, setiap orang mempunyai nama. Kalau seandainya nama kita sama dengan nama orang lain, ada hal lain yang membedakan kita dari orang lain. Itu tadi dari mungkin badannya, rambutnya, kulitnya, sifatnya berbeda dari orang lain. Biarpun mungkin dia punya saudara kembar, tapi tetap ada yang membedakannya dari orang lain atau dari saudara kembarnya. Nah, perbedaan yang kita miliki itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Jadi diingat kembali, tidak boleh kita mengejek orang lain karena dia berbeda dari kita. Tetapi justru kita harus bersyukur, ya, punya teman yang berbeda-beda, punya teman yang banyak, ya. Itu nama dan identitas diriku berguna agar orang lain mudah mengenal kita, ya. Kita diberi nama, kita diberi Tuhan perbedaan dari orang lain supaya kita mudah dikenal. Coba kalian bayangkan kalau setiap orang sama di dunia, ya, bentuknya seperti Pak Niko misalnya, namanya Niko semua, bingung kan? Pergi ke pasar misalnya, hilang, orang akan kebingungan untuk mencari ciri-cirinya bagaimana. Ya seperti ini katanya. Jadi orang bingung bagaimana mencari orang yang hilang. Nah, karena kita berbeda, maka akan mudah orang untuk menemukan kita ketika kita mungkin tersesat atau hilang, ya. Itu contoh pentingnya nama dan identitas diri. Identitas diri ini ada nama, alamat rumah, nama orang tua. Nah, itu perlu kalian ingat, ya. Jadi kalau pergi kemana-mana orang bertanya namanya siapa, oh nama orang tuanya siapa, jadi orang tahu di mana alamat rumahnya. Nah, kalau kita tersesat, dengan mudah orang akan mengantar kita. Sekarang dilengkapi lagi dengan ada nomor handphonenya, nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sudah seharusnya saya, kalian, kita bersyukur atas identitas yang istimewa. Kita diberi nama yang bagus, kita diberi badan yang sesuai dengan kita, rambut yang kita sukai, ya. Itu kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan. Nah, itu anak-anak, karena keistimewaan ini yang Bapak ingatkan berkali-kali, kita harus menyebut nama teman kita dengan benar dan sopan. Kita menghargai dia karena dia berbeda dari kita, ya. Jadi kita harus berusaha untuk tidak mengejek teman. Itu ajak teman bermain bersama, panggil namanya dengan sopan, ya. Itu yang kita pelajari hari ini di pelajaran agama, ya. Kalian bisa lihat lagi nanti, baca lagi, ya, dengarkan lagi penjelasan Pak Guru, ya,
Baik, cukup sampai di sini. Kita persiapkan diri kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Jangan lupa belajar yang rajin, jaga kesehatan, dan rajin membantu orang tua.